wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mandor Kasman. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyaringkan pemahaman sedikit tentang Google. Mana ya? Oh, di sini. Tentang Google dan sedikit memahami SEO. Memahami SEO dan cara kerja dan memahami cara kerja mesin pencari Google. Dalam sharing ini hanya mengulas prinsip umum sebagai pengantar pemahaman dasar SEO atau Search Engine Optimization. Kemudian pengertian SEO adalah melakukan suatu proses berupa aktivitas tertentu terhadap situs web. Jadi di sini ada aktivitas tertentu ya. Kemudian terhadap situs web atau halaman web Anda agar ketika para pengguna internet mencari sesuatu yang berhubungan dengan isi dari situs web atau halaman web Anda, situs web atau halaman Anda tersebut ditampilkan di halaman 1 daftar hasil pencarian alami atau tak berbayar atau non-iklan atau yang bersifat organik saja. Nah, sebelum nanti pada akhirnya kita akan masuk ke wilayah kegiatan SEO ini sebagai sebuah proses berupa aktivitas tertentu, saya sedikit mengurai bagaimana prinsip kerja dari mesin pencari Google. Mesin pencari Google pertama kali bekerja adalah dengan mendeteksi seluruh tag postingan pada internet dan merangkum dalam HTML yang menerbitkan. Jadi misalkan mengeluarkan kata Nibras, itu kira-kira yang terbanyak penulisannya itu akan mendapatkan nilai SEO yang relatif baik. Kemudian yang kedua, pekerjaan Google adalah menyusun dalam tampilan daftar hasil pencarian. Jadi dari sekian kata yang diposting di internet, misalkan kata Nibras atau distributor Nibras, misalnya begitu ya, sebut saja distributor Nibras, maka Google akan mengumpulkannya dalam satu ketentuan yang sudah dibuat oleh Google. Nah, ini disusun sedemikian rupa. Kemudian Google akan menyampaikan ketika ada pengguna internet yang mengetikkan kata itu, misalnya distributor Nibras diketikkan, Google akan mengumpulkan seluruh HTML ya, seluruh HTML yang menuliskan distributor Nibras. Nah, pada nilai SEO yang baik, ini ada nilai SEO masing-masing setiap kali kita mengajukan memposting untuk kata pencarian distributor Nibras tadi. Semakin bagus nilai SEO-nya, maka semakin berpeluang untuk ditampilkan lebih awal. Sehingga kita kembali lagi kepada proses SEO ini. Proses SEO ini adalah bagaimana caranya menampilkan HTML kita menjadi salah satu URL yang ditampilkan pertama oleh Google atau yang ditampilkan di halaman pertama Google. Beberapa pakar SEO mengatakan bahwa keberhasilan kita menampilkan URL atau HTML kita di halaman pertama mesin pencari Google dengan beberapa variasi kata kunci yang digunakan oleh pengguna internet itu sudah termasuk 50% keberhasilan closing. Setidaknya begitu, sudah punya peluang separuhnya untuk closing karena sudah ditemukan atau mudah ditemukan oleh pengguna internet. Ibarat di dunia offline, SEO ini bekerja bagaimana menampilkan toko Anda terlihat jelas dari kejauhan, kemudian mudah ditemukan, kemudian parkirnya nyaman, kemudian gampang dituju oleh
dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan. Kira-kira begitu. Kita coba saja ya, misalnya saya sudah membuat beberapa HTML, jadi artikel yang sudah terdeteksi. Ini menjadi sebuah HTML yang bekerja di internet untuk dapat dideteksi oleh mesin pencari. Dalam konteks ini adalah Google. Saya menuliskan judul ini, misalkan inilah peluang usaha dropship Nibras Fashion System, sistem baru. Yang pertama kali yang saya kerjakan adalah apakah artikel itu sudah berhasil dideteksi ya, HTML tadi berhasil dideteksi oleh Google. Saya masukkan ke situ. Nah, ini kan yang saya tuliskan tadi di sini ya. Mana yang ini ya tadi? Oh, ini dia. Nah, ini saya copy, saya pastekan, lalu saya coba ke Google dan kita lihat hasilnya. Peluang usaha dropship Nibras. Nah, ini berhasil, sudah terdeteksi ya. Artinya otomatis kemungkinannya memang nongol di halaman pertama dan di urutan paling atas. Tetapi setidaknya ini sudah bersaing dengan sekitar 2.450 temuan HTML lain yang bicara tentang dropship. Cuman ini harus dipastikan lagi caranya dengan mengetikkan di sini all in title. Titik 2, kemudian kita tekan enter. Nah, ini ternyata belum ada ya, belum terdetek. All in title, udah betul ya. Kalau pakai huruf kecil mau nggak coba? All in title. Nah, kok besar lagi? All in title. Oh, harusnya pakai huruf kecil ya. Nah, ternyata sudah ada peluang usaha dropship Nibras ini di paling atas ini ya. Artinya sudah terdeteksi. Padahal ini baru 5 hari yang lalu. Intinya sudah terdeteksi intinya. Nah, kemudian setelah terbukti terdeteksi, kita coba dengan kemungkinan orang mengetikkan kata-kata di Google saat mereka mencari peluang dropship. Khususnya misalnya sekarang konteksnya langsung dropship Nibras ya. Jadi kata kuncinya adalah pengen jadi dropshipper Nibras. Coba saya masukkan. Apakah ada salah satu artikel yang berawal dari sini? Kita lihat ya. Nibras terbaru belum ada, berarti belum muncul. Oh, ini ada nih. Ternyata sudah tampil. Sudah berhasil tampil di halaman pertama dengan kata kunci pengen jadi dropshipper Nibras. Kemudian kita coba lagi misalnya dengan kemungkinan yang lain, peluang usaha dropship. Kita lihat mungkin ada atau tidak, tergantung dari nilai SEO yang dihasilkan. Peluang usaha dropship tanpa ada Nibrasnya ya. Peluang usaha mana ya? Alnita. Nah, ternyata nggak ada. Ternyata belum kuat kalau untuk kata kunci peluang usaha dropship saja. Kemudian kalau dengan ini kita coba dropshipper Nibras. Kita
kita lihat dropshipper Nibras. Waduh, ada robotnya dulu. Pilih semua gambar dengan etalase toko. Mungkin ini udah ya, oke. Ya, dropshipper Nibras, kita cari yang Alnita ya. Alnita, oh nggak ada, belum ada. Nah, jadi nilai SEO-nya masih belum terlalu bagus. Akan berbeda hasilnya dengan yang dibuat di sini. Ini Nibras terbaru. Nah, ini Nibras terbarunya. Saya ketik dulu aja ya, Nibras terbaru. Nibrasterbaru.net. Nibrasterbaru.net ini ditulisnya lebih awal dibanding yang di sini. Mana ya? Nah, dibanding ini ditulisnya lebih awal. Ini beberapa hari sebelum ditulis di Alnita ya. Kita lihat dulu. Agak lemot nih. Waduh, kok lama. Nah, ini udah keluar. Kalau nggak salah di sini. Waduh, lemot. Halo. Bukan ini ya, yang udah sini mungkin. Wah. Oh, ini dia. Ini udah keluar ya. Artikel ini HTML-nya ini yang tercatat. Nah, ini di HTML-nya ya. Nibrasterbaru.net garis miring peluang usaha dropship Nibras fashion sistem baru 2380 HTML. Intinya adalah dari webnya bernama nibrasterbaru.net. Saya mau coba dengan menggunakan kata kunci yang 2 kata tapi mengandung dropship dan mengandung Nibras. Yang tadi waktu di Alnita nggak keluar menggunakan website yang sebelumnya kan nggak keluar. Kalau ini saya mau coba nibrasterbaru.net. Nah, ini dia nibrasterbaru.net. Ini lebih kuat SEO-nya. Kemudian yang kedua juga ini udah keluar juga, cara jitu berjualan dropship sama dari nibrasterbaru.net. Kita gunakan kata kunci yang tanpa ada Nibrasnya, peluang usaha dropship saja. Ini harusnya kalau nilai SEO-nya rendah tidak akan muncul secara teorinya. Tapi kalau nilai SEO-nya tinggi dia akan muncul. Seperti ini, lihat. Nah, peluang usaha dropship. Nah, jadi bersaing dengan semua kata dropship yang lain ya. Ada enggak? Peluang usaha bergabunglah menjadi reseller. Terus inilah daftar. Oh, berarti belum ada. Jadi nilai SEO-nya masih belum mampu bersaing secara umum. Masih ketergantungan dengan kata kuncinya Nibrasnya. Jadi kalau dikasih Nibras baru akan keluar. Nah, ini dia. Sini seperti ini persis. Aduh, lagi lemot nih. Nah, ini kan sudah muncul di halaman pertama dan urutan pertama. Baik, itu dulu pemahaman dasarnya. Jadi
blog yang kita buat, jadi kembali ke soal blog, ini sangat membantu sekali untuk para pencari peluang dropship menemukan website Anda, atau menemukan blog Anda, atau menemukan HTML milik Anda. Tuh kan, internetnya ngaco lagi. Wah. Baik, saya akhiri dulu saja. Ini internetnya lagi nggak jalan, ada gangguan. Intinya adalah menampilkan temuan hasil pencarian sesuai kata kunci yang dimintakan. Itu kemampuan muncul di halaman pertamanya tergantung dari nilai SEO. Nanti di video yang di tutorial yang akan datang, nanti kita bahas bagaimana membuat nilai SEO di website milik teman-teman yang produk WBC. Terima kasih, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.